Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Bets yang selalu menceritakan kisah-kisah mistis dan tragedi yang pernah terjadi sambil menggambar sebuah ilustrasi. Kali ini, Bang Bets bukan bermaksud untuk kembali membahas sejarah kelam atau menyinggung kelompok tertentu atau juga membuka luka lama. Bang Bets hanya akan menjelaskan dan memberi sedikit gambaran tentang sebuah tragedi memilukan yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Tragedi ini dikenal dengan sebutan Perang Sampit. Perang Sampit atau konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia yang berawal pada Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini dimulai di kota Sampit di Kalimantan Tengah dan akhirnya meluas hingga ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dengan warga imigran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001. Tragedi ini dilatar belakangi karena adanya ketidakcocokan antara kedua etnis yang menyebabkan banyak terjadinya perselisihan. Suku Dayak sebagai penduduk yang menirukan adat pahlawan nasional dari Kalimantan kerap tersisihkan oleh sepak terjang orang Madura sebagai pendatang yang seringkali dikatakan tidak menyesuaikan diri dengan bumi tempatnya berpijak. Suku Dayak berulang kali harus berpindah tempat karena desakan para penebang kayu yang masuk semakin dalam ke hutan. Belum lagi adanya larangan untuk menambang di tanah asli mereka. Juga berbagai sektor perekonomian dan kehidupan yang dikuasai oleh orang Madura. Lemahnya penegakan hukum terhadap orang Madura yang melakukan kejahatan terhadap orang Dayak, sehingga terkesan penegakan hukum berat sebelah. Perselisihan ini semakin memanas karena terbunuhnya seorang warga etnis Dayak yang bernama Sandong yang dibunuh oleh beberapa warga Madura. Sebenarnya, kasus ini pun sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Namun karena dinilai terlalu lamban, pihak keluarga korban merasa tidak puas dan melancarkan serangan ke rumah seorang warga yang diduga sebagai pelaku bernama Matayo, hingga menyebabkan 4 penghuni rumah tewas pada 18 Februari 2001 pada dini hari. Serangan itu pun menuai aksi balas dendam dari sekelompok warga Madura. Mereka kembali mendatangi rumah seorang warga Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Namun saat itu, Timil sudah berhasil diamankan oleh polisi. Tetapi, warga Madura yang tak puas langsung membakar rumahnya, juga menyerang rumah kerabat Timil hingga menewaskan penghuninya. Peristiwa inilah yang kemudian menyulut konflik yang lebih masif antara etnis Dayak dan Madura di kota Sampit. Selama 2 hari sejak penyerangan rumah Matayo, orang Madura berhasil mendominasi, bahkan berani melakukan sweeping terhadap pemukiman-pemukiman warga Dayak, sehingga berita ini menyebar dengan cepat di telinga orang Dayak seluruh Kalimantan, sehingga situasi berbalik pada tanggal 20 Februari ketika sejumlah besar orang Dayak dari luar kota berdatangan ke kota Sampit. Hingga akhirnya konflik secara terbuka pun tak dapat dielakkan. Berbagai senjata tradisional seperti mandau, tombak, sumpit, bahkan senjata api rakitan yang mereka sebut sebagai dum-dum dijadikan senjata untuk melakukan perlawanan terhadap warga etnis Madura. Sementara itu, warga etnis Madura sendiri menggunakan celurit dan sejumlah bom rakitan sebagai senjata tandingan. Selama akhir Februari 2001, sekitar 500 orang Madura tewas. Dan lebih dari 100.000 orang Madura yang selamat terpaksa harus mengungsi keluar dari Sampit untuk menghindari persekusi. Bentrokan di Sampit pun meluas hingga ke lingkup provinsi. Kerusuhan menyebar sampai Kuala Kayan yang berjarak 100 km di utara Sampit dan hingga sampai ke ibu kota provinsi di Palangkaraya. Dalam beberapa minggu, pejuang-pejuang Dayak melanjutkan kampanye pembersihan etnis mereka ke seantero Kalimantan Tengah,
hingga sampai ke ujung jalan raya Trans Kalimantan dan juga sampai di Pangkalan Bun di barat. Diperkirakan, 90% dari populasi orang Madura di provinsi itu telah melarikan diri. Perkiraan mengenai jumlah korban yang tewas pun berkisar dari 500 orang sampai hampir 1.300 orang, yang mana sebagian besar diantaranya adalah etnis Madura. Sebagian besar korban meninggal dari etnis Madura, dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak sendiri memiliki sejarah praktik ritual perburuan kepala yang biasa juga disebut dengan ngayau. Meski praktik ini sebenarnya sudah dihentikan melalui perjanjian Tumang Anoy pada tahun 1884. Namun di puncak kemurkaan mereka mempraktekkan ritual ini di dalam Perang Sampit. Pemandangan hari itu di jalan-jalan sangatlah mengerikan. Jenazah bergelimpangan di mana-mana. Kepala-kepala manusia ditancapkan di ujung tombak dan diarak. Jalanan basah oleh darah dan bergelimpangan mayat. Kepala-kepala itu diangkat dan dibawa keliling daerah. Beberapa lagi dibiarkan menggelinding di jalanan. Konflik ini konon juga melibatkan suku-suku Dayak pedalaman untuk berpartisipasi pula dalam peperangan yang syarat akan tujuan tersebut. Namun suku Dayak tetaplah suku Dayak yang mengetahui nilai luhurnya. Data mencatat, serangan hanya dilakukan kepada suku Madura yang berada di jalan untuk melawan. Tidak ada serangan lain. Mereka bahkan tidak menyerang suku Madura yang berlindung di gereja atau masjid. Suku Madura jelas kalah jumlah dan kalah tanding saat itu. Yang mereka hadapi adalah orang-orang yang bahkan tidak dapat dilukai dengan senjata tajam dan mampu mendeteksi keberadaan mereka hanya dengan bau. Pihak kepolisian tidak bisa berlaku banyak karena konflik pecah dan tersebar secara merata di seluruh Kalimantan Tengah. Dan beberapa anggota polisi pun juga merupakan keturunan suku Madura, sehingga membuat mereka juga harus ikut diungsikan. Ngeri memang membayangkan situasi Sampit kala itu, terutama akan rumor yang mengatakan jika magisnya orang-orang Dayak benar-benar terjadi sangat nyata kala itu. Dari mandau yang terbang sendiri dan mengincar kepala, juga kemampuan mencium bau seseorang. Hingga sampai adanya rumor tentang munculnya sosok mistis yang bernama Panglima Burung, yang kabarnya saat perang terjadi, para suku Dayak pedalaman melibatkan roh Panglima Burung atau Pangkalima. Panglima Burung sendiri adalah tokoh mitos dan juga legendaris yang dipercaya sebagai tokoh pelindung dan pemersatu suku Dayak, Kalimantan, dan juga mengawasi seluruh kehidupan masyarakat Dayak. Panglima Burung akan turun sewaktu-waktu dalam bentuk seutuhnya, atau bahkan merasuki seseorang untuk menolong apabila suku Dayak sedang dalam posisi terancam, teraniaya, atau hendak melakukan peperangan. Dalam kerusuhan ini, versi di Intel Polda Kalimantan Tengah mengatakan ada sekitar 1.192 rumah yang dibakar, 16 mobil, dan 43 motor. Polisi akhirnya menangkap 2 orang pejabat lokal yang diduga menjadi otak di balik konflik besar ini dan memanfaatkannya dengan tujuan politik. Mereka diduga membayar 6 orang provokator untuk memulai kerusuhan di Sampit. 2 pejabat itu adalah Fedlik Aser yang sehari-hari bekerja di Bapeda dan juga Lewis, seorang pegawai dinas kehutanan. Mereka tidak puas karena semua pejabat yang dilantik adalah orang yang beragama Islam. Kepada polisi, Fedlik dan Lewis mengaku telah merencanakan kerusuhan itu. Sebelum melakukan penyerangan pada dini hari pada tanggal 18 Februari, warga Dayak dan etnis non-Madura lainnya telah 11 kali mengadakan pertemuan. Ia juga menyiapkan 15 juta rupiah untuk membayar provokator. Kerusuhan Sampit di seluruh Kalimantan Tengah benar-benar berakhir sekitar bulan Maret pertengahan. Dan untuk memperingati akhir konflik itu,
dibuatlah perjanjian damai antar suku Dayak dengan suku Madura. Perjanjian itu tertulis dalam sebuah buku yang berisi beberapa persyaratan dan juga hal-hal lainnya. Selain itu, untuk memperingati perjanjian damai itu, dibangun juga sebuah tugu perdamaian di Sampit. Sampit kini menjadi kota yang damai, sejahtera, dan penduduknya juga rukun. Oleh karena itu, teman-teman tidak perlu takut untuk mengunjungi Pulau Kalimantan. Karena warga etnis Dayak di sana sangatlah baik dan ramah kepada pendatang baru. Yang terpenting adalah teman-teman tidak melanggar pantangan dan tetap taat pada norma-norma yang berlaku. Terlepas dari ini, apapun yang terjadi saat itu, kita semua sangat berharap agar kejadian serupa tidak terulang untuk kedua kalinya. Sekian sedikit dari yang bisa Bang Bes ceritakan. Mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada salah kata. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada kritik, saran, atau info yang belum Bang Bes sampaikan. Serta like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe untuk mengetahui update video Bang Bes yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.